Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naim dengan NIM 1058411081124 dari program studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, yaitu evaluasi desain prototype menggunakan metode heuristic evaluation and usability testing. Selanjutnya, pada presentasi ini terdiri atas 3 bagian sesuai dengan ketentuan tugas. Pada bagian A, saya menjelaskan prototipe saya sendiri, yaitu Uniran, yang beserta 5 atas skenario yang saya susun untuk pengguna. Bagian B, saya berperan sebagai ahli yang mengevaluasi prototipe SafeRide milik teman saya Laila menggunakan heuristic evaluation. Dan bagian C, saya berperan sebagai pengguna yang menguji prototipe Brandcare yang itu milik Musdar melalui usability testing. Rotasi ini memenuhi aturan setiap anggota evaluasi 2 prototipe berbeda. Prototipe yang dievaluasi sebagai ahli berbeda dengan yang diuji sebagai pengguna, dan tidak ada yang menilai karyanya sendiri. Oke. Uniran adalah prototipe website rental mobil yang saya rancang di Figma dengan resolusi desktop 1400 per pixel. Tujuannya ini untuk memudahkan pengguna menyewa mobil secara daring. Prototipe ini terdiri atas 4 halaman utama. Yang pertama itu homepage yang bersih pencarian dan daftar mobil populer. Kedua, halaman kategori. Ketiga, halaman detail. Dan keempat itu halaman pembayaran dengan 4 metode dalam pembayaran tersebut. Untuk menguji prototipe ini, saya menyusun 5 task skenario berformat cerita yang memuat konteks, tujuan, instruksi, dan kriteria keberhasilan. Tugas-tugas ini akan dikerjakan oleh Laila sebagai pengguna. 3 tugas pertama berbasis fungsi utama. T1, pengguna diminta menemukan mobil sport dengan kriteria berhasil dalam maksimal 60 detik tanpa bantuan. Dengan testing kedua itu menyaring mobil berkapasitas minimal 6 orang menggunakan fasilitas filter maksimal 90 detik dengan toleransi 1 kesalahan. Dan testing ketiga itu dengan menyelesaikan pemesanan Nissan GT-R hingga seluruh isian pembayaran selesai maksimal hingga 4 menit dengan toleransi sebanyak 2 kesalahan. 2 tugas berikutnya menguji fungsi pendukung. Testing keempat menandai 2 mobil sebagai mobil favorit dalam maksimal 45 detik. Dan testing kelima itu mengatur lokasi, tanggal, dan waktu pengambilan serta pengembalian mobil dalam maksimal 90 detik. Dengan demikian, ketentuan minimal 3 dari 5 tugas berbasis fungsi utama sudah terpenuhi. Keberhasilan pengujian diukur dengan 4 metrik sesuai petunjuk tugas. Tas sukses yaitu keberhasilan menyelesaikan tugas dengan plasma rata-rata industri, yaitu sebanyak 78%. Time on task yaitu penyelesaian yang diukur dengan stopwatch. Error rate yaitu jumlah kesalahan dengan kriteria maksimal 1 kesalahan per tugas. Dan sistem usability scale dan SUS skenario 10 butir dengan kriteria skor minimal 68 yaitu rata-rata industri. Selanjutnya itu masuk bagian pembatas bagian B. Masuk ke bagian B ini, di sini saya berperan sebagai ahli yang mengevaluasi prototipe SafeRide, aplikasi keselamatan berkendara yang dimiliki oleh teman kelompok saya yaitu Nurlaila Fitriani Ahmad menggunakan heuristic evaluation. Proses evaluasinya sebagai berikut. Pertama, saya menelusuri seluruh 8 layar prototipe SafeRide di Figma. Kedua, saya menilai 28 butir pertanyaan yang mewakili 10 prinsip heuristic Nielsen sesuai lampiran 1. Ketiga, setiap butir saya beri skor 1 sampai 5 dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju, disertai alasan dan bukti tangkapan layar. Skor maksimumnya 140. Dalam keempat saya merangkum masalah kebergunaan yang ditemukan, lengkap dengan dampaknya bagi pengguna, tingkat keparahan 0 sampai 4, dan saran perbaikan. Mari kita lihat hasilnya. Untuk H1 Visibility of System Status rata-ratanya 3,67. Halaman analitik dan pelanggaran memiliki judul yang jelas.
nama menu sesuai isinya, dan skema desain biru putihnya konsisten. Namun halaman home dan monitoring tidak memiliki judul halaman, sehingga Q1 hanya saya beri skor 3. Untuk H2 match between system dan and the real world juga 3 dengan nilai 3,67. Ikon-ikonnya umum digunakan dan label menu berbahasa Indonesia yang logis. Namun perhatikan kartu rekomendasi di layar ini. Satunya tiba-tiba memakai dengan satuan mile per hour, bukan kilometer per jam. Ini akan menjadi temuan penting yang kita bahas nantinya. H3 User Control and Freedom menjadi salah satu yang terlemah dengan rata-rata 2,00. Tidak ada tombol bantuan saat terjadi masalah, dan yang paling mencolok, tidak ada fitur pencarian sama sekali di sini. Q8 saya beri skor 1. Perpindahan halaman hanya mengandalkan navigasi bawah tanpa tombol kembali. H4 konsistensi dan standar mendapatkan 3,0. Pola kartu dan navigasinya seragam, tetapi ada inkonsistensi penulisan, yaitu pada satuan kecepatan campur antara kilometer per jam di layar monitoring dan mil per jam di rekomendasi, serta istilah campuran seperti Safe Master dan pengendara elit. H5 Error Prevention dengan nilai 2,5. Instruksinya umumnya jelas, tetapi tombol penghentian sesi hanya berupa ikon kontak merah tanpa label. Berpotensi ambigu dan tidak ada notifikasi yang dirancang untuk kegagalan sistem. Sebaliknya pada H6 Recognition, Radar, dan Recall justru menjadi yang terkuat dengan 4,5. Tab yang sedang aktif ditandai sorotan berbentuk pil yang sangat jelas di setiap layar, dan tombol aksi mudah dibedakan dari tautan teks. H7 Flexibility and Efficiency of Use mendapatkan nilai 4,0. Dashboard, skor, statistik, dan kartu wawasan tersaji dengan sangat baik. 4 tab utamanya sederhana dan mudah diingat. H8 Aesthetic and Minimalist Design 4,33. Desainnya modern dengan gaya glassmorphism. Skor keselamatan besar, mudah dibaca, daftar pelanggaran rapi, dan navigasi bawah berada di zona jempol sehingga nyaman dijangkau. H9 penanganan kesalahan, hanya kita nilai 2,33. Informasi di tiap layar memang mendukung pengambilan keputusan, tetapi tidak ada alur pemulihan ketika GPS atau sensor gagal. Q25 saya beri skor 1, dan H10 Help and Documentation menjadi yang paling lemah, 1,33. Tidak ada peta situs, tidak ada menu bantuan, dan tidak ada fasilitas kontak dengan admin. Ketiga butirnya mendapatkan skor yang rendah, padahal fitur tersebut seperti tombol SOS itu sangat butuh penjelasan. Secara keseluruhan, Chevrolet ini memperoleh 87 dari 140 atau 62,1% atau 62,1% dari 100%. Grafik batang ini memperlihatkan polanya. Kekuatan utama ada pada Recognition and Aesthetic. Keduanya di atas 4, sedangkan kelemahan utama ada pada bantuan dan dokumentasi, kontrol pengguna, serta penanganan kesalahan. Dari evaluasi tersebut saya merangkum 5 temuan utama. Pertama, severity 3 satuan campur kilometer per jam versus mph mile per hour. Pengguna Indonesia bisa salah menafsirkan saran kecepatan. Sarannya seragamkan ke kilometer per jam atau sediakan pengaturan satuan. Kedua juga pada severity-nya 3, tidak ada bantuan dokumentasi maupun kontak. Fitur SOS ini harus ditebak sendiri. Sarannya tambahkan menu bantuan dan frequency and question di tab profil. Ketiga, severity 2, tombol stop hanya ikon tanpa label, beri label berhenti plus dialog dengan dialog konfirmasi. Keempat, severity 2, kondisi gagal GPS atau sensor belum dirancang, rancangan state ini error beserta aksi pemulihan. Dan kelima, severity 1, peta menampilkan kota Madrid.
padahal lokasinya tertulis Jalan Sudirman. Gunakan peta lokal yang memang sesuai. Selanjutnya bagian C. Kali ini saya akan berganti peran sebagai pengguna yang menguji prototipe dari desain teman saya Planker, aplikasi perawatan tanaman yaitu milik Musdar. Prosedur pengujiannya, pertama Musdar ini selaku pemilik membacakan 5 skenario tugas satu persatu. Kedua, saya mengerjakan setiap tugas tanpa dibantu, sementara observer mencatat task sukses, time on task, and error rate. Ketiga, setelah semua tugas selesai saya mengisi semuanya tugas selesai, saya mengisi kuesioner SOS 10 pertanyaan, dan keempat ya, saya menjawab 10 pertanyaan wawancara tentang pengalaman saya menggunakan aplikasi ini. Hasilnya sangat baik, task sukses 90%, jauh di atas benchmark 78%, rata-rata waktu 59 detik per tugas, dan error hanya 0,4 per tugas. Rinciannya mendaftar akun hanya 40 detik karena formnya itu sangat singkat. Mencari dan menyimpan tanaman 50 detik, memeriksa jadwal siram bahkan hanya 30 detik karena tulisan jadwal berikutnya hari ini sangat jelas. 2 kendala kecil di fitur Plan Match, saya sempat salah menekan tombol X pada kartu dokumentasi, dan tugas mencari bantuan hanya setengah berhasil karena menu bantuannya tersembunyi dalam profil, butuh 90 detik. Setelah pengujian, saya mengisi kuesionernya. Perhitungannya untuk pernyataan ganjil yang bernada positif, kontribusinya skor dikurangi 1. Untuk pernyataan genap yang bernada negatif, kontribusinya 5 dikurangi skor. Total kontribusi 33 dikalikan 2,5 menghasilkan skor 82,5. Berdasarkan skala grade Sauro-Levis, ini masuk ke dalam grade A atau sangat baik, jauh di atas rata-rata industri 68. Artinya secara persepsi pengguna, Planker ini sangat mudah digunakan. Dari wawancara, kesan keseluruhan saya ini aplikasinya ramah dan menyenangkan. Tema hijaunya cocok dengan topik tanaman. Tugas tersulit adalah menemukan menu bantuan karena letaknya tersembunyi dalam profil, bukan di navigasi bawah. Tugas termudah adalah memeriksa jadwal siram yang sempat membingungkan. Icon cover untuk menu koleksi karena navigasi bawahnya tidak berlabel teks. Soal tampilan, antar mukanya sudah rapi, ukuran teksnya sudah nyaman dilihat, dan foto tanamannya itu sudah sangat bagus. Selama pengujian, saya selalu tahu posisi saya berkat judul halaman dan tombol kembali yang konsisten. Kesalahan kecil mudah disadari karena alurnya pendek, meskipun form tidak memberitahu jika isian salah. Keluhan utama saya, belum ada pesan kesalahan pada form dan ada beberapa salah ketik. Untuk versi berikutnya, saya berharap ada label teks pada icon navigasi, perbaikan typo, dan validasi form yang jelas. Dan jika aplikasi ini dirilis, saya bersedia menggunakannya, mengingat penyiramannya benar-benar berguna untuk pemula seperti saya. Sebagai kesimpulan, pertama, prototipe saya Uniren ini telah dilengkapi 5 task skenario terstruktur dengan kriteria terukur. Kedua, sebagai ahli saya menilai save rate 87 dari 140 dengan 5 temuan utama beserta saran perbaikannya. Ketiga, sebagai pengguna saya menguji Planker Plus ini dengan hasil task sukses 90% dari SOS 82,5 grade A. Dan keempat, temuan lintas prototipe pencegahan dan penanganan kesalahan, yaitu heuristik H5 dan H9 menjadi kelemahan bersama, sehingga menjadi prioritas revisi desain berikutnya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.